dahsyat, besar, ajaib kuasa-Nya. Ini iman kami ya Tuhan, bahwa Engkau tidak tertandingi keperkasaan, kedahsyatan, keajaiban-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari dengan iman nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima kemenangan. Mari bersama-sama nyatakan dengan iman-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Sebab kami tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Engkau besar, Engkau dahsyat ya Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari bawa imanmu, sembah Dia. Kami punya Tuhan yang besar, yang dahsyat segala perkara. Kami dapat tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan, yang memberikan kemenangan. Kami percaya di dalam-Mu ada kemenangan, ada kepastian, ada pengharapan. Karena Kau besar, Engkau ajaib ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Kami terima kemenangan dari Engkau, sebab bagi-Mu tiada yang mustahil. Kau bekerja ya Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari nyatakan dengan iman-Mu, aku punya Tuhan
bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Mari jemaat Tuhan saja nyatakan, aku punya. Ini iman kami. Imanku bersepakat, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji tak sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima kemenangan daripada Tuhan karena Engkaulah satu-satunya pemberi kemenangan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersuka cita, kami bersorak-sorai, kami mengucap syukur karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beroleh keselamatan, kemenangan atas dosa, dan hidup kami semakin disempurnakan, diselaraskan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu supaya firman Tuhan hari ini Tuhan kami dengar dan kami pahami serta kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami tidak mau hanya mendengar firman-Mu tanpa melakukannya, karena kami mau menjadi orang yang bijaksana yang mendengarkannya lalu mempraktikkannya di dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat firman Tuhan yang percaya bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Baik, hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan, Alkitab kita dengan tema transformasi perilaku. Saya memberitahu para mahasiswa yang saya ajar juga di sekolah teologi, saya katakan begini, belajar firman Tuhan itu jangan hanya menjadi informasi. Kalau hanya menjadi informasi, maka percuma. Karena kita harus mendengar firman Tuhan dan semua itu harus menjadi transformasi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, bukan hanya informasi yang kita terima, tetapi mentransformasi atau mengubah kehidupan kita secara menyeluruh. Maka hari ini firman Tuhan akan kembali menegaskan kepada kita posisi kita sebagai ciptaan baru. Posisi kita sebagai manusia baru. Maka jangan pernah Bapak Ibu, kita sudah mati dikuburkan bersama dengan Kristus dan dibangkitkan. Tetapi yang keluar dari rumah jalan-jalan itu adalah mayat-mayat yang sudah mati, nggak mungkin. Karena mayatnya pasti ditinggalkan. Beritahu sebelahnya kalau sudah dikubur jangan dibangkitkan lagi. Amin. Ya, itu sangat tidak enak di mata dan sangat bau dan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama hari ini tentang transformasi perilaku dan kita akan mengambil dari teks. Oke. Wah, ini pakai apa namanya? PowerPoint ya? Ya, tolong dimasukkan ke slide bisa? Karena ini nanti akan keluar-keluar. Ya. Jadi slide saya tutup pakai kotaknya. Oke, gak apa-apa, jalan saja. Surat Efesus ditulis Paulus dari penjara di Roma. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu kalau PowerPoint itu dia tidak keluar animasinya, langsung hanya per lembar, perlu disetting manual. Ya. Nah, pasal 1
2 dan 3, mari kita lihat Efesus Bapak Ibu. Ya, pasal 1, 2 dan 3, pasal 1 di situ diajarkan tentang kekayaan orang-orang yang terpilih, posisi kita di dalam Kristus. Ya, kemudian pasal 2 juga seperti itu. Kemudian dikatakan di pasal 2 kita mengenal Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kita diselamatkan karena anugerah, bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Jangan ada yang menyombongkan diri. Kemudian di pasal yang ketiga kita juga belajar di situ tentang bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil. Maka pasal 1, 2 dan 3 itu bicara tentang posisi orang percaya di dalam Kristus. Ini bicara tentang doktrin atau pengajaran. Maka Bapak Ibu ini menarik. Kenapa? Sebelum Paulus masuk ke pasal 4, 5 dan 6 yang berbicara tentang praktek hidup sebagai manusia baru. Maka aktivitas di pasal 4, 5 dan 6 itu dimulai dengan penjelasan identitas di pasal 1, 2 dan 3. Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah dipanggil Tuhan, kita dikuduskan, kita dibenarkan dan kita diterima oleh Allah. Maka aktivitas kita haruslah sesuai dengan identitas kita. Maka kita perlu memahami dulu kenapa ada orang yang perilakunya perilaku dosa, jahat dan lama. Bahkan berbohongnya makin mahir, nyolongnya makin banyak, utangnya makin banyak dan gak bayar-bayar. Jangan-jangan dia masih menyadari bahwa dia manusia lama. Dia belum sadar bahwa di dalam Kristus dia adalah manusia baru. Maka sebelum kita meminta anak-anak kita melakukan sesuatu yang baru atau perubahan perilaku, kita perlu ajarkan ke mereka tentang siapa mereka di hadapan Tuhan. Ketika mereka tahu identitas mereka di hadapan Tuhan, mereka akan dengan senang hati berubah sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Maka Efesus pasal 4 ayat 1 saya akan bacakan buat saudara dimulai dengan begini. Sebab itu aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan menasihatkan kamu. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Beritahu sebelahnya dengan mata melotot, berpadanan. Halo? Saudara, kalau kita ke London, kita ke negara-negara yang kekeluargaan. Ada princess, ada prince. Maka saudara coba kalau kita melihat kehidupan mereka, senang ya, asik ya, banyak duit ya. Tunggu dulu saudara, mereka makan saja diatur. Bagaimana cara pegang sendok garpunya, bagaimana pegang pisaunya, dan bagaimana jalannya. Nggak bisa jalannya begini, nggak bisa saudara. Dia harus diatur jalannya. Kenapa? Supaya sepadan dengan nilai-nilai kerajaan. Supaya mereka pantas menjadi keluarga royal family. Bukan hanya itu. Di dalam rumah-rumah kita juga pasti kita mempunyai aturan-aturan. Supaya dijalankan. Kadang-kadang kita dengar kalimat-kalimat ya sudahlah kita harus mencitrakan yang baik. Kita harus kasih muka, kita harus begini. Saudara itu dunia. Ya. Tetapi konsep prinsip yang sama di Alkitab juga ada. Kalau kita adalah ciptaan baru, pasal 1, 2 dan 3 sudah ditegaskan kita adalah manusia baru, maka perilakunya harus diselaraskan dengan posisi kita sebagai manusia baru. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ya, tujuannya di ayat 22, 23, 24, Efesus pasal yang keempat, saya akan bacakan buat saudara, dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, ayat 23, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Maka pasal 4 ayat 25 sampai 32 di situ adalah aplikasi praktis dari mengenakan manusia baru. Nah, mari kita lihat bersama-sama bahwa Efesus pasal 4 ayat 28 menjelaskan tentang transformasi perilaku yang harus dialami oleh manusia baru di semua generasi. Di semua generasi. Jadi bukan hanya khotbah ini buat yang lahir duluan, tapi yang lahir belakangan juga perlu praktek. Yang penting kita semuanya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Manusia lama sudah hilang, manusia baru sudah hadir. Maka inilah yang harus kita lakukan. Mari kita lihat. Yang pertama, ayat 28a kita akan baca. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Katakan bersama dengan saya, jangan mencuri lagi.
Nah pada saat itu, saudara kalau kita belajar sejarahnya, memang ada orang-orang percaya yang bekerja dan dia punya bos. Mencuri itu salah satu penyebabnya tindakan balas dendam. Karena bosnya menekan dia, maka dia ambil-ambil barang punya bos. Kalau bahasa sekarang namanya ngutil. Ya, ada gelasnya diambil, ada ininya diambil. Bahkan kalau kita ke hotel-hotel mewah, yang boleh diambil silakan bawa pulang. Tetapi yang nggak boleh diambil, ya jangan dibawa pulang saudara. Ya jangan, misalkan lemarinya, jangan saudara. Kasurnya diangkat, jangan ya. Tapi kalau shampoo, sabunnya silahkan. Itu hak saudara, sudah masuk dalam billing ya. Sudah ada tagihannya di situ. Nah di sini kita bisa melihat bahwa kata mencuri itu bahasa Yunani adalah klepto. Apa Bapak Ibu? Klepto. Nah kita kenal bahwa klepto adalah sebuah mental disorder atau sebuah kebiasaan buruk. Tidak menjangkiti orang miskin saja tapi orang kaya pun ada punya kebiasaan klepto. Saya sebutnya kleptomania ya. Orang-orang yang kalau lihat barang nganggur dia ambil bawa pulang masukin tas. Ada kesukacita tersendiri ketika dia ngambil barang milik orang lain. Ini klepto. Bentuknya present aktif. Berarti Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus ini. Bukan memberikan nasihat ke depannya, bukan. Bukan ngomong dengan orang-orang yang mencuri dulu, bukan. Atau yang akan mencuri, bukan. Kata present tense di sini, Paulus sedang berbicara dengan orang-orang percaya yang saat itu masih aktif mencuri. Masih aktif ngambil barang punya orang lain. Dan itu sampai ke telinganya Paulus dan itu menjadi budaya yang harus dihancurkan atau ditinggalkan. Maka kata mencuri, klepto di situ bicara tentang kebiasaan yang sedang berlangsung. Atau kata lainnya mencuri sebagai gaya hidup. Bapak Ibu Saudara hari ini mungkin kita tidak mencuri. Tapi ada aplikasi-aplikasi lain yang sama dampaknya. Maka menjadi manusia baru, ya, transformasi perilaku yang harus kita lakukan yang pertama, prosesnya kita harus meninggalkan perbuatan yang merugikan. Katakan, meninggalkan perbuatan yang merugikan. Amin. Itu poin yang pertama, kita tinggalkan perbuatan yang merugikan. Maka Bapak Ibu Saudara, ada sebuah contoh ya. Nah, ini seorang bernama George Apo. Mungkin multimedia kalau ada sempat filenya dikeluarkan saja. Lalu semua kotak-kotak yang menutup di delete saja. Ya jadi biar keluar semua slide-nya. Nah George Apo ini pencopet terkenal di New York abad 19. Saudara silakan bisa di browsing. Ini pencopet terkenal. Bahkan dia menceritakan tips dan triknya cara menjadi pencopet ulung. Bagaimana caranya mencuri nggak ketahuan. Tapi akhirnya ketahuan. Yang menarik adalah setiap kali dia tertangkap di penjara, dia keluar mencuri lagi. Kenapa? Nah ini menarik ini. Ia sendiri mengakui, ini identitas. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 nih. Identitas. Ia sendiri mengakui bahwa kebiasaan mencuri telah menjadi bagian dari hidupnya. Bagian dari identitasnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau orang itu meyakini saya tidak bisa ngomong di depan orang banyak, maka perilakunya pasti gak bisa. Kalau orang itu mengakui, aku ini udah tua, lupaan, pasti lupa. Ya. Maka perilaku lupa, perilaku gak bisa itu muncul karena ada keyakinan dalam dirinya. Bahwa saya adalah pencuri. Maka hukuman eksternal, penjara, cambuk, pukul tidak bisa mengubah. Orang yang sudah secara internal dia meyakini bahwa dirinya pencuri. Bahkan membanggakan kepencuriannya. Nah saudara menarik, ini ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Karena apa saudara? Karena kalau sampai identitas kita tidak berubah. Manusia baru tidak kita yakini, tidak kita hidupi. Bagaimana kita berharap perilakunya berubah. Bagaimana istri berharap suaminya gak maki-maki lagi. Bagaimana suaminya berharap istrinya tidak gosip-gosip lagi. Bagaimana orang tua berharap anaknya bisa hormat kepada orang tua. Demikian juga bagaimana anak-anak berharap orang tuanya tidak berkata-kata kasar. Saudara 3 minggu yang lalu saya memberikan seminar parenting diminta oleh sebuah sekolah swasta. Lalu setelah sesi selesai ada sepasang suami istri punya anak 2, anaknya di rumah semua. Anak pertama lebih tua dan sudah sukses lulus kuliah. Anak yang kedua masih SMA kelas 1. Dan dia berkata anak yang kedua ini agak gak percaya diri Pak. Orangnya minder dan akhirnya dia suka hanya main game, masuk kamarnya, makan steak,
snack dan saya baru dengar tuh. Ada mama yang jujur dan dia berkata anak saya Pak, gendut Pak. Terus gimana Pak? Maksudnya gimana? Ya. Nah ngobrol-ngobrol ternyata papanya itu suka ngomong ke anak kedua ini apa. Karena papanya kesel dia ngomong begini. Anaknya cowok ya. Udahlah kamu pakai rok aja. Dan kalimat-kalimat itu sering diunculkan. Beruntung bersyukur anaknya gak jadi cewek kan. Tapi bisa gak dengan perkataan orang tua anaknya menjadi identitas lain? Bisa. Jadi ternyata masalah problemnya bukan dari luar. Tapi dari dalam. Maka kalau Anda dan saya manusia baru, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menghancurkan harusnya tidak diucapkan lagi. Tapi kalau kata-kata kita terus ucapkan yang kasar, kata makian, kata-kata kegeraman, semua terus diucapkan, jangan-jangan kita belum lahir baru. Jangan-jangan kita hanya berasa sudah beraktivitas sebagai orang Kristen, tapi realitasnya masih belum Kristen. Maka saudara, kita lihat ada frasa janganlah lagi, janganlah ia mencuri lagi. Maka jangan lagi bicara tentang perintah imperatif ya, tegas agar berhenti selamanya. Beritahu sebelahnya katakan selamanya. Ya, bukan berhenti sekian waktu, bukan berhenti karena sudah menjelang Natal, bukan berhenti karena untuk menyenangkan seseorang, tapi berhenti selamanya. Dan mungkin bentuk mencuri di masa sekarang bukan hanya mencuri uang saudara. Mencuri perhatian atau mencuri waktu. Kita bekerja kalau ada bos baru kelihatan serius. Begitu bosnya keluar negeri seminggu, sudah nggak ada yang kerja semua saudara. Ya, bahkan 2 hari yang lalu ya, di kantor-kantor full timer kita punya gereja juga ada CCTV-nya saudara. Ya. Ada juga kita ngobrol bahwa ternyata sepanjang hari beberapa hari ada sebuah tim bos sama anak buahnya. Itu semuanya main game. Bayangkan. Sehari full. Ya, padahal ada CCTV. Ya. Lalu besoknya terjadi lagi. Nah saudara perhatikan. Itu kan tindakan mencuri waktu juga. Kalau ternyata tugasnya belum selesai, melakukan yang lain. Ya kalau semua tugas KPI-nya selesai, targetnya selesai, silahkan saja saudara. Tapi kalau tidak, waduh. Maka aplikasi yang pertama, meninggalkan perbuatan yang merugikan, aplikasinya adalah bahwa transformasi sejati dimulai dengan berhenti. Berhenti merugikan orang lain. Saudara, dengan lemah lembut ya saudara, beritahu sebelahnya katakan berhenti untuk merugikan orang lain. Ya saudara gak berani kasih tahu sebelahnya. Berhenti saudara, jangan rugikan orang lain. Orang berkata kalau mencuri Pak itu gak ketahuan merugikan orang lain Pak. Tapi kalau ketahuan merugikan diri sendiri. Dua-duanya ya. Gak apa-apa, saya di judul aja gak apa-apa ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat di sini bahwa kalau saya tidak berhenti melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, saya belum manusia baru. Proses sanctification, pengudusan itu terjadi saudara dari sejak kita terima Yesus sampai kita dipanggil pulang. Tuhan mau kita terus menerus dikuduskan. Tuhan mau terus menerus saudara. Kalau kita berdosa yang tidak kita sengaja, saya gak berkata bahwa itu boleh, itu juga gak boleh. Tapi kalau berusaha merugikan orang lain, itu pasti dosa yang disengaja. Saudara keluar kata-kata, kepleset dikit, ngomong kata-kata kasar dikit, itu gak sengaja. Tapi kalau dalam hati kita ingin melukai dan membalas. Lalu kita cari di kamus kata-kata yang paling jahat. Lalu kita keluarkan dengan itu pasti sengaja. Maka saudara, mari apa yang sengaja kita lakukan untuk merugikan orang lain. Stop, hentikan sekarang karena kita manusia baru. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Kerja dengan bos jujur saudara, stop, jangan ngutil-ngutil. Tanggung jawab dijalankan. Semua ya pasti ada aturannya. Dan saya percaya saudara, anak-anak Tuhan, kalau kita punya staf, katakan pegawai, anak-anak Tuhan, harusnya dia standarnya Alkitab. Yang kedua, kita akan lihat. Ayatnya dikatakan tadi, orang yang mencuri jangan ia mencuri lagi. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Tetapi baiklah, ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Nah saudara, poin yang pertama adalah kita harus meninggalkan perbuatan yang merugikan.
Poin yang kedua adalah bekerja keras dengan tangan sendiri. Ini tidak selalu berarti kerja kantoran. Bukan juga bicara tentang bisnis, bukan. Ketika kita melayani Tuhan dengan segenap hati, itu juga bekerja. Ketika kita melayani Tuhan dengan kesungguhan, itu juga bekerja. Maka saudara, kita jangan masuk hanya dalam konteks pekerjaan sekuler, tetapi menjadi aktif mengelola ya anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu juga pekerjaan. Makanya Paulus berkata apa? Oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan kepadaku, aku bekerja lebih keras dari semua orang. Aku bekerja lebih keras, kopiau. Bekerja sungguh-sungguh sampai meneteskan keringat. Ya, jerih lelah. Paulus menyadari sebuah prinsip. Hidup dalam anugerah artinya aku tidak pantas hidup tapi Tuhan berikan kehidupan. Anugerah artinya aku miskin tapi diperkaya. Aku salah tapi dibenarkan. Aku tidak kudus tapi dikuduskan. Aku harusnya terima neraka tapi diberikan surga. Nah, anugerah itu harus dimaknai apa saudara? Karena hidupku ini diselamatkan oleh Tuhan, maka aku harus bekerja untuk pemilik hidupku. Maka hidupku bukan milikku lagi, milik Dia yang menyelamatkanku. Yang setuju katakan amin. Amin. Maka saudara, kalau kita menyadari bahwa hidup kita milik Tuhan, kita akan sungguh-sungguh. Saya ulang lagi khotbah yang pernah saya khotbahkan di tempat ini mungkin tahun lalu saudara. Hamba ketiga yang mendapatkan 1 talenta. Kenapa? Dia dikatakan Tuhan salah. Bukan karena dia cuannya kurang banyak, bukan. Tapi hamba yang ketiga menimbun talentanya dan tidak berbuat apa-apa. Ada yang bertanya di Alkitab, apakah karena anugerah Tuhan berlimpah-limpah kita boleh berdosa seenaknya? Paulus berkata sekali-kali tidak. Anugerah bukanlah kesempatan untuk berdosa, bukan. Anugerah adalah kesempatan untuk kita bekerja keras bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Maka saudara bertobat itu berhenti berbuat jahat dan mulai berbuat baik di waktu yang sama. Ingat baik-baik, ada orang berkata, Pak saya sudah bertobat. Saya tidak lagi berbuat jahat. Terus kamu berbuat apa? Nggak ngapa-ngapain. Nggak bisa juga saudara. Nggak bisa. Kalau sudah ada tempat kotor, lalu dibersihkan, lalu dikosongkan terus menerus. Alkitab menjelaskan, nanti kita khotbah sekali waktu tentang itu saudara. Datang lagi roh jahat yang 7 kali lipat lebih jahat. Maka pertobatan itu bukan saya berhenti berbuat jahat, tidak. Di waktu yang sama sudah mulai berbuat baik. Yang mengerti katakan amin. Amin. Saudara, jadi ketika saudara berkata, Pak saya orangnya banyak bicara, saya cerewet Pak. Begitu saya bertobat saya gak pernah ngomong lagi Pak. Bukan begitu juga. Cerewetnya ya gak apa-apa. Tapi kalau dulu cerewetnya ngomongin orang lain, cerewetnya gosip, cerewetnya jelekin orang, cerewetnya kata-kata kotor, kasar dan jahat. Maka sekarang cerewetnya dipakai untuk sharing bersaksi. Cerewetnya untuk bagikan Injil. Untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Boleh. Ya, jangan tiba-tiba. Enggak saudara, bukan tentang itu. Tapi tentang apa yang kita lakukan dengan perkataan kita. Maka frasa bekerja keras, kopiato ya. Bekerja dengan mencurahkan seluruh tenaga. Saudara contohnya banyak. Coba kita lihat salah satu. Kisah Rasul 18 ayat 3b bro. Kisah Rasul 18 ayat 3b. Tolong munculkan di layar. Kita akan lihat. Kisah Rasul pasal 18 ayat 3b. Dikatakan apa? Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Jadi Paulus bekerja dengan Aquila Priscilla bersama-sama. Perhatikan baik-baik saudara. Paulus tidak membangun perusahaan tenda, tidak. Dia hanya mengerjakan apa yang halal, apa yang sesuai kebenaran karena demi untuk menghidupi kehidupannya. Tapi apakah dia membesarkan perusahaan tendanya? Alkitab nggak mencatat itu. Maka bagi Paulus bekerja itu untuk pelayanan, bukan pelayanan sebagai pekerjaan. Saudara, hidup itu untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Amin. Amin. Maka Paulus saudara di sini kita lihat ya. Nah, coba pasal 20 ayat 34. Kisah Rasul pasal 20 ayat 34. Dikatakan apa di situ?
Oh, banyak sekali contohnya saudara di mana dia melakukan apa yang dia khotbahkan. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku. Stop, selesai. Di situ sudah bagus saudara. Ternyata ada tambahan. Apa saudara? Untuk keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dia pemimpin yang bertanggung jawab saudara. Ketika ada yang diperbolehkan diajak, turut serta dalam pelayanannya, dia juga perhatikan makannya. Bukan hanya itu, di cerita lain ketika mengalami karam kapal. Maka Paulus sebagai tahanan, dia justru mempersilahkan orang lain makanlah dahulu. Dia belakangan. Saudara, ini luar biasa. Belum lagi 1 Korintus 15 ayat 10b, 1 Tesalonika. Banyak saudara, di setiap perjalanan kehidupan Paulus, dia bekerja sungguh-sungguh. Bahkan kalau kita belajar sejarah, perjalanan misi pertama dan kedua, Paulus tidak dibiayai oleh Yerusalem. Dan dia membiayai sendiri. Beserta dengan jemaat-jemaat yang lain. Baru perjalanan misi ketiga dia mendapatkan support. Bagi Paulus ada support melayani Tuhan, tidak ada support tetap melayani Tuhan. Dan dia mencari support. Makanya kita pelajari tentang sepak terjang pelayanan Paulus. Dia tidak pernah aktif mencari-cari bantuan. Gak pernah saudara. Minta-minta gak pernah. Tapi dia tidak pernah menolak bantuan. Dia terima. Maka dalam pelayanan ketika ada yang mau memberkati, terima saudara. Karena kita tahu itu semuanya adalah pekerjaan Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Amin. Ya. Maka saudara, bekerja bagian dari penciptaan. Kadang-kadang orang berkata begini, Pak. Iya nih Pak, gara-gara dosa ya Pak ya. Saya bekerja nih Pak. Coba kalau enggak dosa, ya enggak perlu kerja kita. Nah ini, mari kita baca Kejadian 2 ayat 15 saudara. Silakan dikeluarkan. Kejadian pasal 2 ayat 15. Yang sudah menemukan katakan heeh. Sedang menunggu ya di depan ya. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sebelum Hawa diciptakan. Sebelum Hawa hidup. Sebelum Hawa akhirnya tergoda dan bersama dengan suaminya jatuh dalam dosa. Perintah bekerja itu sudah ada. Maka bekerja bukan akibat dari dosa. Mengusahakan, memelihara taman itu kan pekerjaan Bapak Ibu. Ya, avodah, bentuk penyembahan kepada Tuhan. Ya, perjanjian lama antara bekerja menyembah sama aja kata yang digunakan. Maka saudara, Pak, jadi apa Pak? Kita coba cek ya. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Saudara, jadi bekerja itu, lalu firman-Nya kepada manusia itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu itu, ini setelah berdosa saudara. Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bekerja bukan kutukan dosa. Tapi setelah manusia berdosa, kerja makin sulit. Kalau dulu mungkin tidak perlu bersusah payah, tidak perlu mencari rezeki dengan berpeluh, tidak. Tapi setelah dosa, kesulitannya tambah meningkat. Bukan hanya itu Bapak Ibu kalau kita pelajari. Mungkin Adam harusnya gak bisa mati. Tapi akhirnya mati juga di umur 900-an. Mati rohani dia terpisah dengan Allah. Mati jasmani akhirnya dia tubuhnya juga mengering menjadi debu dan kembali. Ya. Maka saudara kita bisa lihat bahwa orang-orang percaya, kita manusia baru, kita harus rajin bekerja dimanapun Tuhan tempatkan kita dengan tujuan memuliakan namanya. Termasuk di gereja. Kalau saudara tidak ingin sama sekali berkontribusi, melayani, something wrong with your life. Something wrong with your faith. Karena orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, sudah bukan hanya mengecap, menikmati. Sudah makan dan minum dari sumber yang sama, keselamatan Tuhan berikan. Pasti dia mau melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin? Aminnya sedikit. Yang setuju katakan amin? Kurang kencang. Yang setuju katakan amin? Amin. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara, standar pekerjaannya apa-apa? Nah kan dikatakan, ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Dengan tangannya sendiri. Kata baik di situ agaton. Agaton itu artinya bermoral,
bermanfaat, dan berkualitas. Kita ulang, artinya apa? Bermoral, bermanfaat, dan berkualitas. Berarti saudara, kalau kita diberikan tugas tanggung jawab oleh Tuhan, jangan asal-asalan. Harus the best, harus yang terbaik yang kita bisa berikan. Juga bukan pekerjaan yang akhirnya ya, melanggar aturan, melanggar firman Tuhan, tidak bermoral. Jangan juga saudara pekerjaan itu tidak bermanfaat. Ya. Maka saudara, saya percaya orang Kristen diciptakan Tuhan. Kita semua diselamatkan, tidak pernah ditujukan untuk supaya kita bermanfaat bagi diri kita sendiri. Nggak mungkin saudara. Kita harus bermanfaat bagi orang lain karena karena pohon tidak pernah menikmati buahnya sendiri. Dinikmati oleh orang-orang yang tidak punya buah. Maka saudara, hari ini kita lihat ada frasa tangannya sendiri. Maka ini bicara tanggung jawab pribadi. Sebagai manusia baru, transformasi perilaku yang sejati bukan hanya dimulai dengan berhenti merugikan orang lain, tapi dilanjutkan dengan bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang mau katakan amin. Yang malas-malas saudara bertobat. Yang nganggur-nganggur bertobat saudara. Baik nganggur di dunia, baik nganggur di pelayanan, bertobat. Kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Apalagi masih sehat, masih kuat. Saya bertemu dengan orang-orang yang sudah tidak sehat, artinya secara fisik kurang saudara. Tapi semangatnya melayani Tuhan masih menggebu-gebu. Saya rasa kita tidak perlu tunggu seperti itu. Selagi dikatakan hari ini, mari kita layani Tuhan dengan segenap hati. Menyenangkan Dia. Amin saudara. Dan yang terakhir ayatnya dikatakan supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, namanya transformasi luar biasa saudara. Saya selalu berkata transformasi itu bukan begini. Saya dulunya ngerokok 10 bungkus, sekarang saya 5 bungkus. Bukan, itu belum transformasi. Itu baru mengurangi jumlah. Ya, ada perubahan sedikit. Tapi transformasi itu bicara kalau sesuatu sudah ditransformasi, maka yang dulu sudah hilang bentuknya. Sudah tidak ada lagi bentuknya. Yang ada adalah bentuk baru. Ya, bukan sekedar direnovasi sedikit, bukan. Tetapi dihancurkan rumahnya, bangun dari awal rumah yang baru. Itulah transformasi. Maka saudara, bukan hanya dia jangan mencuri lagi, bekerja keras dengan tangannya, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Maka kata membagikan, metadidonai, itu artinya memberi untuk berbagi. Kenapa penting saya sebut ini saudara? Karena ada orang memberi karena punya. Ya, bagi kaos apa, ya atau apa, duit 100.000, lipat, nih buat lo. Dia membagi karena punya. Di sini bukan tentang duitnya berapa, apa yang diberikan, bukan itu. Tapi didorong oleh keinginan untuk berbagi kepada orang lain. Ya, ada kesadaran bahwa berkat yang Tuhan berikan itu untuk dinikmati orang lain juga. Mungkin saudara gak punya banyak uang tapi saudara punya waktu. Kita bisa pelayanan bersama ke sebuah tempat. Mungkin kita gak punya banyak hal yang kita berikan. Tapi ternyata Tuhan berikan kita otak agak encer nih. Ya, mari kita bersama-sama. Mari kita melakukan sesuatu. Apa yang bisa dilakukan? Saudara, saya sampaikan tadi dengan Pak Roni, setiap bulan hampir setiap bulan ya, saya ke Papua di sana. Melayani dan ada tugas khusus saudara. Bagaimana supaya orang-orang tetap percaya kepada Kristus. Saudara, kalau kita ke Papua pegunungan, di gunung-gunung. Bahkan ada anak-anak atau orang-orang dewasa gak tahu ibu kota Indonesia di mana saudara. Dan saudara kalau mengajarkan kepada mereka pendidikan, berbicara bahwa ini datar, ini lingkaran. Jangankan ngomong trapesium saudara, belah ketupat ya. Namanya lingkaran, datar, belum tentu mengerti juga. Maka saya sebagai peneliti, ya, akademisi dan juga teman-teman yang lain, kita perlu ciptakan kurikulum PAUD-nya apa, pendidikan anak usia dini. Maka dengan mitra dikatakan kita buat namanya PAUD alam. Ya, bagaimana pendidikannya itu menggunakan alam yang ada di sekitar kita, tapi tetap masuk. Maka saudara, sepertinya orang melihat ini enggak seksi. Untuk apa ngapain begitu? Tapi saudara, kalau saudara tahu bahwa Tuhan memberikan sesuatu dalam hidupmu. Dan engkau mau berkontribusi. Enggak semua kontribusi itu adanya di panggung ini saudara. Tapi di luar gereja, engkau bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Amin. Bahkan gereja ini bisa menjadi berkat dimanapun berada.
Karena apa saudara? Karena orang-orangnya mau diutus dan mau memberikan sesuatu. Maka saudara, ya, terjadi perubahan radikal. Dari mengambil milik orang sebagai pencuri menjadi memberi yang kurang. Luar biasa. Ya. Maka transformasi perilaku itu saudara di ayat ini berbicara tentang berbagi kepada yang membutuhkan. Ini bicara sikap murah hati. Ya, kalau saudara baca Alkitab itu ada yang biasanya ketika dibaca di skip. Orang-orang kikir. Ada tulisannya orang kikir tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dilewat aja. Coba selidiki saudara. Kalau ada orang yang kikir, pelit, medit, dit, kuadrat gitu saudara. Jangan-jangan dia belum percaya Yesus. Karena orang percaya Yesus, dia pasti mau murah hati. Tidak selalu yang diberikan uang, waktu, kehidupan kita, kehadiran kita saja duduk di sebelah orang sakit. Dan hanya kipas-kipas, hanya nyanyi-nyanyi bergumam-bergumam. Saudara, itu juga pelayanan bagi mereka yang membutuhkan. Amin. Maka saudara ingat, ya, motivasi bekerja bukan untuk diri sendiri. Tetapi agar bisa berbagi. Mari kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35 firman Tuhan berkata apa? Dalam segala sesuatu, kata Paulus, telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, bekerja keras, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, apa Bapak Ibu? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, ini penting. Maka salah satu pelayanan saya adalah apa saudara? Saya menghubungkan, menjembatani antara orang-orang yang mereka memiliki lebih dan mempunyai hati mengasihi Tuhan. Lalu saya salurkan kepada tempat-tempat yang membutuhkan sumber daya yang mereka perlukan. Sambil Injil dikomunikasikan buat mereka. Ya. Maka saudara ini sesuatu yang penting. Ingat, memberi itu bukan apa? Asal memberi. Bukan juga pamer supaya dapat loves and likes yang banyak. Bukan juga memberi itu supaya kita bisa kontrol orang. Enggak. Ya karena anaknya saya sekolahkan, makanya saya kontrol keluarganya. Enggak bisa saudara. Maka dengar baik-baik bahwa sasaran orang yang kita beri adalah orang yang berkekurangan. Ya. Orang yang membutuhkan, krea, kekurangan. Ya. Saudara, maka kalau orang itu benar-benar mengalami kekurangan, kita bisa menolong, kita bisa membantu mereka. Amin. Ya. Saya pikirkan lagi, apa lagi yang bisa kita lakukan. Maka ada satu tempat, saudara, di daerah Sewan, ya, Tangerang, di Rawakucing sana. Maka saya kemarin meeting, saya berkata, oke, coba bagaimana saya dapat ada satu jemaat dokter, saudara, mau gak melayani, tapi saya menghargai kompetensinya dengan apa? Saya berikan gaji bulanan juga. Seminggu 2 kali, saudara. Ya, 1 kali datang 4 sampai 5 jam, nah kita buat klinik di dalam gereja itu. Karena ada 5-6 ruko, saudara, kita pakai satu untuk menolong orang-orang di sana. Daripada kasih BPJS ke setiap keluarga, kadang-kadang duitnya gak dipakai buat BPJS, saudara. Kita yang bayarin repot, ya sudahlah kasih aja klinik, yang sakit silahkan ke situ. Yang standar-standar aja saudara. Kalau yang operasi ginjal ya gak bisa. Ya, sakit ini dan itu. Lakukan sesuatu, coba dicek butuhnya apa, obatnya perlunya apa. Ya, Juni infrastruktur harus selesai, Juli setelah liburan kita launching. Kita harus jadi berkat. Oh di tempat lain apa, tempat lain apa. Itu yang perlu dipikirkan terus menerus, bagaimana kita berkontribusi kepada orang banyak. Sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik lalu memuliakan Bapamu di surga. Amin saudara. Mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu di surga. Kalau sudah memuliakan, ya berarti dia udah lahir baru saudara. Maka itulah yang perlu kita lakukan. Maka aplikasinya transformasi sejati dibuktikan dengan berbagi. Kalau kita hari ini manusia baru, perilaku kita ditransformasi oleh Allah, maka dimulai dengan berhenti berbuat jahat. Dilanjutkan dengan bekerja sungguh-sungguh untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Saya selalu berkata, burung di udara Tuhan beri makan. Itu janji firman Tuhan Matius 6. Tetapi saya melihat dengan mata kepala sendiri, tidak pernah burung-burung itu hanya tinggal mangap, cacingnya turun dari langit. Tidak saudara. Cacingnya Tuhan sebar dan sediakan. Tapi burung itu harus keluar dari sarangnya dan mencari makanannya. Dan Tuhan siapkan makanannya buat kita. Amin.
Bahkan di keadaan-keadaan tertentu yang mendesak, tiba-tiba cacing bisa datang. Bisa saudara, itu namanya mujizat. Tapi tetap kita sebagai kawan sekerja, kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, di slide terakhir, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tolong slide terakhir. Ya, oke. Efesus 4 ayat 28 menjelaskan tentang transformasi perilaku ya. Yang harus kita alami, maka beritahu sebelahnya katakan stop. Ya, agak kencang dikit saudara, stop. Matanya melotot dikit, stop. Ya, siapa yang sekarang kita sedang rugikan dan kita dengan sengaja merugikan. Taubat saudara, berhenti. Kita tidak diciptakan sebagai manusia baru untuk melakukan itu. Stop. Sudah tahu itu merugikan, dilakukan terus. Saudara, kita belum Kristen jangan-jangan. Dan yang kedua, beritahu sebelahnya, start. Mulai dengan talenta, karunia, kesempatan. Saudara, tidak semua orang bisa bertemu dengan orang-orang sekeliling kita. Tidak semua orang bisa melayani di gereja ini. Tidak semua orang bisa khotbah di mimbar ini. Tidak semua orang bisa duduk di sini. Tidak semua orang. Mari kita perlu menyadari itu sebagai anugerah dan kita bersungguh-sungguh menjalankannya. Kerja keras saudara untuk Tuhan. Saya nggak berkata workaholic ya, tapi saya berkata kita komit bertanggung jawab. Bukan hanya melakukan tanggung jawab kita, tapi dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang memberikan tugas. Dan yang ketiga beritahu sebelahnya, share. Kita kerja keras, ya betul itu cara Tuhan memberkati hidup kita. Tapi juga Tuhan mau kita berbagi kepada mereka yang kaya. Mereka yang kekurangan, mereka yang membutuhkan. Saudara memberi tidak harus fulus, tidak harus duit. Apapun yang Tuhan berikan, waktu perhatian dalam kehidupan kita, kita bisa bagikan kepada orang-orang lain. Berapanya saudara hari ini mau terus ditransformasi perilakunya oleh Kristus sebagai manusia baru? Katakan tinggi-tinggi, turunkan katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami berada di dalam Kristus. Jika kami di dalam Kristus, maka Engkaulah pemilik hidup kami. Dan ajar kami Tuhan, untuk dalam kehidupan kami, mulai meneliti, menganalisis, bahkan mengevaluasi, mengobservasi kehidupan kami. Cara kami berperilaku keseharian. Apakah sudah menyenangkan Tuhan? Apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan? Jika ada hal-hal yang merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri, Tuhan ampuni kami dan kami mau berubah dan bertobat. Kemudian Tuhan berikan kami terus kekuatan, kemampuan bahkan jalan keluar atau kesempatan demi kesempatan. Agar kami juga bisa berkarya bagi Tuhan, bekerja bagi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau pekerjaan kami, pelayanan kami terus menyenangkan hati Tuhan. Membuat Tuhan tersenangkan. Dan ajar kami supaya lewat semua sumber daya yang Tuhan berikan, kami boleh menjadi berkat, berbagi kepada orang lain. Inilah pertobatan yang radikal, inilah transformasi perilaku yang utuh. Sehingga pencuri berhenti mencuri, mulai bekerja dan menjadi berkat lewat tangannya sendiri. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Lagu lama tapi maknanya mendalam. Mari menjadi komitmen buat kita hari ini. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanmu, memuliakan nama-Mu. Katakan, angkat tanganmu, katakan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu.